Oke, kali ini kita akan bahas satu utuh project ya, yang nanti akan sebagai rujukan untuk UAS ya. Jadi ini satu utuh project, walaupun sekarang sifatnya hanya studi kasus. Ya mungkin nanti lain waktu kalau kita sudah masuk kembali seperti sedia kala, kita akan praktekkan. Oke, jadi sekarang harus tahu konsepnya dan cara kerjanya, maksud dari skrip-skrip yang akan nanti kita bahas. Oke, kita bahas dulu role projectnya. Jadi di sini ada 3 divisi dalam satu perusahaan, ada 3 divisi. Ada divisi manajemen, produksi, sama IT. Nah, ini dibagi per masing-masing port yang ada di router. Ya, port routernya itu ada 5 port. Ya, jadi masih ada sisa ya, masih sisa untuk internet, dan mungkin ada satu lagi di PC ya, masih bisa gitu. Tujuannya membagi ini agar gampang nanti proses manajemennya ya, jadi dibagi-bagi gini biar gampang proses manajemennya, baik manajemen bandwidth atau manajemen nanti firewallnya. Oke, jadi di sini pertama untuk internet di Ethernet 1 ya, kita kasih nama internet, masukin IP-nya 192.168.1.254/24. Ya, ini IP yang bisa connect internet nih, untuk internet atau IP public. Ya, kalau nggak ada IP public berarti IP private yang bisa connect internet. Ya, ini kita dapat dari ISP. Oke. Terus di Ethernet 2, nah ini bebas. Ya, IP bebas. Saya mau kasih nama Ethernet 2 strip IT dengan IP 192.168.2.1/24. Ya. Ini slashnya pun bebas, bisa menyesuaikan dari jumlah orangnya, atau kita mau ambil slash 24 aja, bebas ya. Slash 24 berarti ada 254 ya yang bisa kita pergunakan. Di sini di Ethernet 3 atau PDN ya punya IP 3.1/124, untuk MGT 4.1/24. Ya, 4.1/124. Jadi masing-masing Ethernet ini beda IP. Ya, beda IP. Kecuali yang ini harus IP yang bisa connect internet. Ya, disesuaikan. Nah, selanjutnya kita setting gateway. Yang kemarin kita udah belajar, kita setting gateway, kita setting DNS. Kalau ada 2 DNS-nya boleh masukin DNS Google yang pertama dan Google yang kedua. Nah, berikutnya ada aturan lagi, konfigurasi DHCP untuk Ethernet 2, 3, dan 4. Nah, jadi nanti orang IT, orang produksi, sama orang manajemen nanti dapat IP-nya secara DHCP, otomatis. Dia komputernya terpasang, otomatis dapat IP. Tidak perlu masukin IP manual. Ya, itu yang pertama. Jadi IP PC client didapat dari DHCP server, dan IP address tersebut tidak akan berubah bila client disconnect. Nah, jadi DHCP itu berubah-ubah. Jadi misalnya orang IT dapat IP 192.168.2.2 hari ini. Nah, besok dia bisa 2.3 gitu. Tergantung dia duluan connect atau di belakangan gitu. Nah, hal itu bisa kita cegah. Kita bisa memastikan dia selalu dapat IP 2.2, bisa seperti itu nanti dengan settingan khusus ya. Tapi kondisinya nanti harus terpasang dulu semua, baru kita bisa ambil dia ya, IP-nya kita ambil untuk IP untuk komputer tersebut, dan tidak akan berubah-ubah. Oke, untuk yang kedua, lakukan pengamanan bila ada IP PC client yang menggunakan IP address secara manual, maka IP tersebut tidak dapat terkoneksi jaringan. Nah, ini keamanan di DHCP. Jadi kalau misalnya ada, kita bagi nih, misalnya ada IP 192.168.2.2, itu dia punya bandwidth internet 10 Mbps. Nah, sedangkan temennya yang 2.3 punya bandwidth cuma 2 Mbps. Nah, dia pengen curang nih, dia pengen ngerubah IP dia jadi 2.2, padahal IP dia 2.3. Nah, itu tidak akan bisa terjadi kalau kita melakukan proses pengamanan di DHCP servernya nanti.
Jadi dia tetap dapat IP 2.3, itu tetap IP 2.2. Kalau dia memaksakan pakai IP 2.2, dia tidak akan bisa connect internet. Nah gitu. Jadi aman. Jadi tidak ada orang yang bisa masukin IP secara manual intinya. Oke. Yang ketiga, ini firewall di sini ya. Untuk produksi tidak bisa mengakses data manajemen dan IT, sedangkan IT dan manajemen bisa mengakses data produksi. Nah, gini jadinya. Ya, perlu dipahami. Jadi nanti orang produksi, nanti semua divisi punya data. Ya, punya file sharing. Bisa sharing-sharing data. Tapi di sini dibatasi. Jadi kalau orang produksi tidak bisa mengakses data manajemen dan data IT. Ya, jadi orang IT sama orang manajemen bisa ngambil data produksi. Ya, orang manajemen dan IT bisa tukeran data. Ya, jadi yang kita batasi di sini di produksi aja. Orang produksi tidak boleh ngambil data manajemen dan data IT. Ya, sedangkan IT dan manajemen bisa ngambil data produksi. Ya, gitu. Nah, terus ada lagi, hanya divisi produksi tidak boleh mengakses internet. Nah, untuk internet pun produksi dibatasi lagi. Dia tidak boleh mengakses internet. Jadi secara data produksi dia independen, dia nggak bisa ngambil data manajemen dan IT, dan secara internet pun, akses internet pun dia dibatasi, tidak bisa mengakses internet. Nah itu. Nah berikutnya tidak boleh download. Nah ini terkadang suka ini ya, suka tidak bisa ya, kadang-kadang router tidak bisa membaca tidak bisa menyelesaikan tugas seperti ini gitu, karena masih tetap lolos gitu ya. Karena akses internet itu spesifik ya, jadi agak susah untuk kita membatasi seperti ini. Jadi di internet itu website itu punya cara untuk dia bisa di-download gitu. Jadi nggak bisa kita, agak sulit untuk kita batasi untuk extensionnya. Jadi kalau exe, mp4 kita batasi agak sulit ya. Yang hanya kita bisa batasi di sini ada pembagian bandwidth. Nah ini dia. Nah pertama kita harus tahu dulu bandwidth yang kita punya berapa. Jangan terjadi kebocoran. Jadi kalau kita punya bandwidth 10 Mbps, nah berarti kita harus tahu berapa karyawan kita. Gitu. Ya. Atau dibalik, kita punya berapa karyawan. Di sini kita punya 10 karyawan dan 5 karyawan, berarti punya 15 karyawan ya, di dua divisi yang berbeda, manajemen dan IT. Nah berarti kita bisa membagi, dari situ kita bisa bagi orang manajemen jumlahnya 10, orang IT jumlahnya 5. Nah ini contohnya kita bagi 5-5 dulu, dari 10 kita bagi 5-5. Berarti orang manajemen jumlahnya 10 orang ini, kalau dia punya akses 5 Mbps berarti masing-masing 12 Kbps. Kalau orang IT 5 orang berarti masing-masing 1 Mbps. Atau ini proporsinya bisa kita tambahin, misalnya 7, atau ini tinggal sisa 3, kita bisa seperti itu. Nanti dibagi lagi berapa. Nah itu nanti inilah fungsi manajemen bandwidth ya. Kita harus tahu dulu jumlah karyawan kita berapa yang untuk bisa connect internet, dan kita punya bandwidth berapa, dan ini yang harus kita bagi. Oke, paham? Ini konsepnya yang akan kita kerjakan. Jadi kurang lebih ada 1, 2, 3. Nah ini nggak perlu ya, langsung aja 4 ya. Nah terus ada lagi, untuk tamu kantor bisa akses lewat internet wifi. Nah nanti ada wifi nanti ya. Jadi ada 6 yang harus kita kerjakan. Oke, sudah paham maksudnya? Nah, sebenarnya ada lagi nanti 7 itu ada pengaman terhadap router mikrotik, tapi nanti kayaknya agak sulit nanti kalau kita langsung di pengamanan. Jadi saya buat terakhir karena memang terakhir. Kita selesaikan dulu rule-nya, baru kita amankan routernya. Jadi percuma kalau rule-nya udah kelar tapi router yang nggak diamanin, ya percuma. Nanti banyak tekniknya untuk mengamankan router mikrotik kita. Oke, kayaknya itu dulu dari saya. Nanti besok kita bisa live atau kita bahas lagi masalah topologi ini. Oke, atau besok kita akan bahas teknisnya ya. Jadi sekarang kita bahas dulu maksudnya dari rule-nya ini,
Kalau ada yang belum tahu atau belum bisa ditanyakan sekarang, atau nanti kita buat diskusi. Kalau misalnya ini sudah paham, nah minggu depan kita akan bahas rule project-nya. Oke, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.